pagi Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, Roh Kudus akan tercurah dan memenuhi ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita satukan hati untuk memuji dan menyembah-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang, kami menyembah-Mu Tuhan. Hanya Kau yang kami tinggikan, dan hanya Kau yang kami puji Tuhan. Haleluya. Ditinggikan dan dipuji.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami telah siap untuk memuji nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama yang percaya berkata, amin. Siap untuk memuji nama Tuhan. Mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Saya yakin dan percaya di tengah-tengah kita sekarang ada anggur yang tercurah dari Tuhan Yesus. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari kita sambut Roh Kudus yang tercurah dalam kehidupan kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita siapkan hati kita untuk mendengarkan lawatan Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap untuk mengiring-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menjadi bejana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku
sama-sama kita mengiring Tuhan. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Sama-sama kita mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak, Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biar kiranya apapun Tuhan yang firman yang telah kami dengar Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan percaya bahwa kuasa lawatan-Mu hadir di tengah-tengah kami. Bagi kita yang percaya berkata, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, haleluya. Selamat pagi, tetap sehat dan bersuka cita di dalam Tuhan. Hari ini kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini sesuatu yang luar biasa karena Tuhan kita adalah Allah yang Alfa dan Omega. Dia mengawali sesuatu yang baik, Dia pasti menyelesaikannya dengan baik, dengan sempurna. Saudara-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus lahir sebagai seorang manusia, mengambil rupa seorang hamba, hidup dalam ketaatan, mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya dari dosa. Yesus memang mati oleh karena menebus dosa kita, tetapi pada hari ketiga, ketika Dia mati, maka hari ketiga Dia bangkit dari antara kematian. Dan saudara-saudara, ini membuktikan pengharapan saudara dan saya tidak akan pernah sia-sia. Ini luar biasa. Tetapi jika kita berhenti hanya sampai pada kebangkitan Tuhan, maka barangkali saudara dan saya tidak tahu kemana kita akan kembali setelah kita nanti dipanggil pulang oleh Tuhan. Tapi hari ini kita memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, ini membuktikan Allah kita adalah Allah yang telah menuntaskan tugas-tugasnya, misi-misinya dengan sangat sempurna. Lantas apa makna kenaikan Tuhan kita? Dan hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara melihat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai yang ke-14, dan saudara dan saya akan menemukan beberapa hal penting dari kitab ini. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan kita yang hebat, yang naik ke surga dengan tujuan yang mulia. Saudara perhatikan ayat pertama. Ayat pertama dari kitab Yohanes pasal 14. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan
percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saya akan berhenti dulu pada bagian ini, saudara-saudara. Ayat ini mengatakan bahwa Yesus akan kembali ke surga. Padahal, saudara-saudara, ketika Yohanes mencatat dengan teliti dalam pengurapan Roh Kudus, Yesus belum mati. Yesus belum disalibkan waktu itu. Tetapi Yesus telah menubuatkan bahwa dia akan kembali ke surga. Dan saudara-saudara, apa yang akan terjadi kemudian ayat ketiga, dan apabila aku telah pergi ke surga, aku telah menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Saudara-saudara, bahkan di ayat yang ketiga ini Yesus telah menubuatkan bahwa sebelum Yesus mati di kayu salib, Yesus telah menubuatkan kedatangannya yang kedua kali dengan mengatakan, aku akan kembali menjemput engkau. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, saudara coba perhatikan betapa nubuatan ini menunjukkan kemahatauan Allah kita, Yesus Kristus. Saudara, bagaimana saudara melihat apakah ada sesuatu yang luar biasa dengan tone, dengan nada yang Yesus katakan? Bukankah Yesus nampak sangat bergairah untuk mengajak saudara dan saya kembali ke surga, karena dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini saudara dan saya perlu perhatikan. Allah kita, Allah yang sangat merindukan sebuah hubungan. Mari kita perhatikan. Bukankah Yesus berkata seperti ini, bahwa di tempat di mana aku berada, disitulah aku menginginkan engkau berada. Allah kita, Allah yang sangat pribadi, personality. Saudara-saudara, artinya Allah sangat menginginkan keintiman, Allah menginginkan hubungan antara saudara dan saya dengan Allah kita. Memang Allah kita adalah Allah yang hidup dalam sebuah komunitas. Dan ini sosialnya, saudara-saudara, bahwa Allah kita adalah Allah yang menginginkan hubungan yang akrab, yang intim dengan saudara dan saya. Itu artinya begini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita ingin menyiksa hidup manusia, maka siksaan yang terberat adalah ketika manusia ini dipisahkan dari Tuhan. Sebab untuk itu, saudara-saudara, Yesus Tuhan kita mati untuk kita, supaya saudara dan saya memperoleh kembali hubungan kita dengan Tuhan yang telah dirusak oleh dosa. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lihat bahwa ini menunjukkan bahwa hidup saudara dan saya ini hanya sementara di dunia. Dunia ini bukan tujuan akhir saudara dan saya, tapi sorga yang telah Tuhan sediakan. Itu tujuan akhir kita bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan, di mana di tempat aku berada, di situ pun saudara dan saya akan berada bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini kerinduan hati Tuhan yang begitu dalam. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi sebenarnya Yesus naik ke surga itu untuk saudara dan saya. Yesus naik ke surga untuk saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saya berpikir sebenarnya lebih enak ya Tuhan Yesus di dunia saja. Tidak perlu harus meninggalkan dunia ini. Bukankah kalau Yesus ada di dunia, kita tidak perlu bergantung kepada para pengkhotbah barangkali, kepada figur-figur rohani yang mudah rapuh. Kita hanya perlu bertanya kepada Tuhan kita, pribadi yang benar, dan Dia akan mengajarkan kebenaran final sudah. Karena memang Dia adalah Allah yang kebenaran. Nah, saudara-saudara, mungkin tidak perlu ada perdebatan antara gereja, doktrin yang satu dan yang lainnya. Karena kita tinggal ketemu dengan Tuhan kita dan menanyakan semuanya, kita akan menemukan jawaban yang benar. Nah, saudara-saudara, tetapi Allah kita, Yesus Kristus, harus naik ke surga. Karena Tuhan kita memiliki satu tujuan yang jauh lebih mulia. Tujuan yang levelnya lebih tinggi. Karena Dia naik ke surga, menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Dan itu terjadi karena Allah sangat mencintai saudara dan saya. Saudara-saudara, sebagai orang tua, saudara dan saya, dari hilir sampai ke hulu,
maunya kita ini menyenangkan anak-anak kita. Kita mau supaya semua mereka mapan, semua mereka tercukupi. Maka tidak heran kalau orang tua berjuang untuk mencukupi kebutuhan anak-anak. Nah, Allah kita adalah orang tua kita, Bapak kita. Dia adalah Allah yang menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kita selama di dunia. Dan saudara-saudara, Dia juga Allah yang bertanggung jawab penuh. Dia menyediakan tempat di surga untuk saudara dan saya. Dia Allah yang harus naik ke surga, yang hari ini kita peringati sebagai hari kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita perhatikan Allah kita di surga. Dan Alkitab mengatakan Dia duduk, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu bukan berarti Yesus pasif. Tidak, Yesus bukan sedang bersantai duduk dan menjadi pengangguran. Alkitab kita mencatat bahwa Dia adalah pendoa syafaat untuk saudara dan saya. Dia berdoa bagi kita. Penulis kitab Markus telah mencatat sedemikian rupa secara detail, saudara-saudara, dalam pengurapan Roh Kudus, dalam pengilhaman Roh Kudus memberikan pewahyuan kepadanya, sehingga dia bisa mencatat hal-hal yang terjadi di sorga, padahal Markus belum pernah ke sorga. Dan itu memberikan keyakinan kepada saya dan saudara-saudara bahwa semua penulis Alkitab ini mereka dalam pengilhaman Roh Kudus. Dan saudara yang dikasih Tuhan, maka mengingat hal ini, mari kita perhatikan, mengingat hidup ini, saudara dan saya, yang hanya sementara. Ya, bukankah problem banyak orang adalah ketika mereka mati, apakah mereka masuk surga atau tidak? Bukankah ini menjadi ketakutan banyak orang, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Tapi kita bersyukur, kenaikan Yesus ke surga memberikan pengharapan yang luar biasa. Bukan hanya menyediakan tempat di surga, tetapi Dia menjadi pendoa syafaat buat saudara dan saya. Dia menjadi pembela kita. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Dia adalah juru selamat kita. Maka jangan takut apapun yang saudara dan saya alami di muka bumi ini, saudara-saudara hari ini, sebab Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Bukankah ada satu pujian, Bapak Ibu? Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, dan seterusnya. Saya agak kurang hafal pujian itu, tapi pujian ini sangat indah, saudara-saudara. Bahwa kenaikan Yesus ke surga harusnya menjadikan saudara dan saya merasa aman. Oh, luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat 1 sampai yang keempat membuktikan kenaikan Yesus ke surga adalah untuk mempersiapkan sebuah pekerjaan yang jauh lebih mulia, jauh lebih hebat daripada ketika Yesus ada di dunia. Karena Yesus harus terbatasi oleh ruang dan waktu selama beliau ada di dunia. Tetapi kenaikannya ke surga menyediakan tempat bagi kita di surga. Dan Roh Kudus dicurahkan. Dan Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bersyukurlah karena Tuhan menyediakan tempat yang mulia buat saudara dan saya di surga. Mari kita perhatikan ayat yang kelima. Nah, di ayat yang kelima, saudara-saudara, Thomas mengatakan kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, Bapak Ibu, Thomas ini barangkali menjadi gambaran sama seperti kita. Dan ini menjadi gambaran dari banyak orang yang mewakili ya ketakutan banyak orang. Tadi saya mengatakan ketakutan banyak orang adalah kekhawatiran mereka. Apakah setelah mereka meninggal mereka akan masuk surga atau tidak? Seringkali mereka harus mengatakan dengan kata mudah-mudahan, dan ini bukan sebuah kepastian. Ini sebuah kerapuhan. Ini sebuah ketidakpastian. Dan ini mewakili Thomas dan kita semua, saudara-saudara. Memang dia orang-orang yang sangat ekspresif dengan kata-katanya. Tapi coba perhatikan, saudara-saudara. Ayat yang ke-6, Yesus harus meyakinkan Thomas. Dia mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada surga kecuali melalui aku. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus ini
yang sebenarnya ingin mengatakan kepada Thomas, ini aku Thomas, ini aku pemilik sorga. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memberikan garansi kepada kita untuk masuk ke sorga. Kalau Tuhan yang adalah pemilik sorga memberikan garansi kepada kita untuk kita masuk surga, memberikan sebuah kepastian untuk kita masuk ke surga, maka tidak ada satu malaikat pun bahkan yang bisa menghalangi saudara dan saya masuk ke surga. Mungkin Tuhan ingin mengatakan bahwa kita ini milik Tuhan, kita ini milik Yesus. Identitas kita resmi adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Kenaikan Yesus ke surga menyediakan tempat yang mulia untuk saudara dan saya, memberikan kepastian kepada Thomas dan seluruh orang-orang yang terwakili oleh karena keraguan-raguan mereka bahwa kita adalah milik yang dikasihi oleh Tuhan. Maka sebenarnya saudara dan saya, mari kita kuatkan hati kita. Kita teguhkan iman pengharapan kita kepada Tuhan. Karena ini yang akan membawa saudara dan saya sampai kepada Tuhan di sorga. Ayat yang ke-7 perhatikan. Yesus pun mengatakan kepada Filipus, saudara-saudara, betapa ketakutan dan keraguan Filipus, ayat 7 dan 8. Ya, Yesus ingin mengatakan seperti ini sebenarnya. Kalau engkau mengenal aku, maka harusnya engkau tahu akulah pemilik sorga. Ya, jadi Bapak Ibu, saya menggunakan bahasa saya sendiri barangkali dengan bahasa tubuh, seolah-olah Yesus katakan, halo, saya ini pemilik surga. Ya, jadi apa yang membuat engkau ragu untuk bersama-sama denganku? Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, Filipus ini meminta bukti, Filipus ini meminta pegangan, ya, untuk mengatakan kalau memang engkau mau menunjukkan kepada sedikit saja menunjukkan kepadaku Bapa pemilik sorga, maka itu sangat meyakinkan. Dan sebenarnya sekali lagi Yesus ingin mengatakan bahwa akulah pemilik surga. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau selama ini ya, mungkin Filipus, Thomas dan yang lain murid-murid Yesus, mereka melihat Yesus dalam kesederhanaannya sebagai seseorang yang tidak maha hadir waktu itu sebagai seorang manusia, sebagai seorang guru. Tapi kemudian Yesus ingin mengatakan dengan kenaikannya di sorga, aku ini adalah pemilik sorga. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, mungkin ini sebuah gambaran ya. Jadi banyak orang-orang yang melihat orang-orang yang lain, ya, melihat teman-temannya, melihat orang lain dari sisi penampilan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan aslinya. Ya, kalau kita hanya melihat orang lain dari sisi luarnya saja, kita bisa salah. Dan ini yang juga terjadi dengan Thomas, ini yang terjadi dengan Filipus dan murid-murid yang lain barangkali. Kita hanya melihat Yesus dari sisi kesederhanaannya dia, tampilannya sebagai seorang manusia ketika dia ada di muka bumi ini. Tapi perhatikan, kenaikannya ke surga membuktikan bahwa dia kembali ke tempat dia berasal, karena dia adalah pemilik tunggal dari surga. Dan Tuhan menyediakan tempat buat saudara dan saya di sana. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan bersyukur kepada Tuhan sesuai dengan apa yang Alkitab katakan hari ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita berikutnya akan melihat di catatan saya bahwa ayat ke-10 sampai yang ke-14 ini sesuatu yang menarik buat saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat ke-10 sampai yang ke-14 ini cerita yang dibuat oleh Lukas, dicatat oleh Lukas, dituturkan oleh Lukas dengan caranya dia bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu dia menulis secara detail, saudara-saudara, dan sekali lagi ini membuktikan Lukas pun belum pernah ke surga, saudara-saudara, tetapi dalam pengilhaman Roh Kudus dia menulis secara detail bagaimana peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini bukan alegoris, ini bukan fantasi, ini bukan dongeng, tetapi ini sebuah fakta, saudara-saudara. Ini true story, ini betul-betul kisah yang nyata.
nyata dan historis kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Murid-murid Yesus ini bersukacita, saudara-saudara. Sepulang mereka dari Yerusalem, mereka ditinggal memang oleh Tuhan Yesus untuk naik ke surga. Dan seharusnya mereka bersedih, tetapi tidak. Mereka bersukacita pulang dari Yerusalem karena mereka tahu bahwa ini bukan akhir pelayanan Yesus di muka bumi ini. Dan kalau saudara memperhatikan ayat 10-14, maka kita akan menemukan Yesus sedang memerintah di sorga. Yesus sedang memerintah di bumi, maaf. Yesus sedang memerintah di bumi, tetapi dia tinggal di sorga. Ya, ini bukan akhir dari pelayanan Yesus, justru ini permulaan. Karena Yesus menduplikasikan kuasanya, apa yang dia bisa kerjakan di muka bumi ini kepada murid-muridnya. Yesus tetap menjadi pemerintah tunggal di muka bumi ini. Tetapi dia membutuhkan saudara dan saya, murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk kita melakukan apa yang Yesus kerjakan di bumi ini. Saya pikir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak butuh kita. Tuhan tidak memerlukan kita. Kalau Tuhan mau untuk mentobatkan satu kota saja, kalau kita mau pakai logika, mungkin Tuhan cukup hanya mengutus satu malaikat, kemudian memberitahu kepada banyak orang bahwa Yesus itu bukan sekedar nabi. Isa Al-Masih bukan sekedar nabi, tapi dia Tuhan. Dan saudara-saudara, ketika malaikat yang berbicara kemudian disertai dengan tanda-tanda heran, maka saya percaya seluruh kota akan bertobat. Semua stasiun televisi bahkan akan meliput, dan ini akan menjadi sebuah kegerakan besar. Semua orang akan bertobat. Sebenarnya bisa Tuhan kerjakan seperti itu. Jadi sebenarnya Tuhan tidak terlalu membutuhkan. Tetapi saudara-saudara, Tuhan memerlukan saudara dan saya untuk menjadi alat-alat Tuhan, memberitakan Injil di muka bumi ini dan memenangkan jiwa. Dan ini tugas yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Sekarang Tuhan sedang bersyafaat. Dia berdoa menunggu waktunya untuk datang kembali ke dunia ini. Kita tidak perlu tahu kapan waktu dan saatnya Tuhan akan datang ke dunia ini. Karena dalam kemahakuasaannya, dalam kemahatauannya, dia memilih untuk membiarkan Allah Bapanya yang hanya satu-satunya pribadi yang tahu kapan dia datang. Mungkin dia sedang menempatkan diri sebagai yang sulung di antara saudara dan saya, sebagai ciptaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ya, jadi jangan terlalu memikirkan kapan waktu dan saatnya. Kalau ada di antara saudara mengetahui waktu kedatangan Tuhan, barangkali Tuhan harus mengubah tanggalnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang terpenting sekarang adalah aplikasinya. Mari kita akan bekerja di ladang Tuhan. Berjaga-jaga itu tidak pasif, Bapak Ibu. Kristus sedang menunggu kita di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Dan siapa yang akan dipakai Tuhan? Saudara-saudara, saudara dan saya, yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Masalahnya saudara mau menjadi musuh Tuhan atau menjadi sahabat Tuhan. Saudara akan menjadi gadis yang bijaksana atau gadis yang bodoh yang mengabaikan keselamatan dan waktunya Tuhan. Saudara akan menjadi domba yang tunduk dan taat atau kambing yang suka menyerutu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau memakai orang-orang yang mau meresponnya. Saya ingin memberikan rangkumannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama adalah pastikan setiap hari saudara benar-benar menjadi orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Berusahalah untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Siapkan diri saudara menunggu saat dan waktunya kedatangan Tuhan. Jadilah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang selalu hidup dalam kasih, saudara-saudara, mengakhiri setiap hari dengan sebuah pengampunan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya, jangan takut untuk dekat dengan Tuhan. Karena ada banyak orang yang takut dekat dengan Tuhan, takut kalau nanti hartanya harus diserahkan kepada pekerjaan Tuhan, kepada gereja, kepada Tuhan. Ya. Dan bukankah saudara-saudara, sebelum saudara menyerahkan harta saudara kepada pekerjaan Tuhan, harta itu sudah menjadi milik Tuhan. Jangan takut dengan Tuhan.
Karena mungkin saudara dan saya harus berkorban untuk banyak hal. Sebelum saudara berkorban, bukankah apapun yang saudara dan saya miliki adalah milik Tuhan? Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara dan saya harus berkontribusi dalam pekerjaan Tuhan. Tidak semua kita memang mendapat kehormatan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi saudara bisa menjadi service manager, saudara bisa menjadi seorang pekerja yang berteladan, menjadi seorang guru yang baik, menjadi bapak yang dibanggakan oleh keluarga, bapak yang rohani yang membawa anak-anak dan seluruh keluarga datang kepada Tuhan, ibu-ibu rumah tangga yang memberkati, pelayan-pelayan gereja. Sebagai apapun dimanapun saudara dan saya mesti berkontribusi sesuai dengan keahlian, talenta, kemampuan yang Tuhan berikan. Karena selama masih ada kesempatan, mari kita bersama-sama mengatakan, I do this from Him. Mari kita melakukan semuanya untuk Tuhan dan mengembalikan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Selamat menikmati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus bersukacita di dalam Tuhan. Bukan hanya karena pengharapan kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Bukan hanya karena masa depan kita dijamin oleh Tuhan. Tapi firman Allah menjanjikan masa depan di sorga nanti bersama dengan Tuhan. Yesus naik ke sorga dan menyediakan tempat yang terbaik untuk saudara dan saya di sorga. Roh Kudus turun ke dunia ini. Roh Kudus yang akan menyanggupkan saudara dan saya memiliki kekuatan untuk menjadi saksi Tuhan. Mari berkontribusi dalam pekerjaan Tuhan sebagai apapun, dimanapun saudara berada. Tuhan dimuliakan melalui saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini. Hati kami bersukacita karena kami tahu Engkau bukan hanya lahir ke bumi ini, menjadi seorang manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba, taat mati di kayu salib, menebus kami dari dosa. Tetapi juga Engkau bangkit dari kematian, membuktikan kami adalah orang-orang yang berpengharapan. Pengharapan kami tidak sia-sia. Dan Engkau naik ke surga menyediakan tempat yang mulia buat kami, orang-orang yang mempercayai Tuhan. Engkau Alfa Omega, Engkau mengawali dan mengakhiri dengan sempurna. Itu sebabnya Tuhan, kami memberi hidup kami lebih lagi kepada Tuhan. Kami mau lebih berkontribusi bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.